在线上网课一起学习汉语。好，同学们有问题吗？有问题可以写在这个留言板. Nggak ada pertanyaan boleh ditulis di chatroom. Kalau nggak ada, mau lanjutkan pelajarannya. 老师要继续我们的课。有吗？有没有问题？呀，你好，Tirsa。好了，如果没问题，老师继续我们的课。好，同学们，大家看白板。你们看今天老师的课是什么课呢？就是继续上个星期四的课，上个星期的课，老师教到第11，是不是？有没有？还有这个吗？你们看看这个有没有？还有这个吗？就是疑问句，疑问句itu kata tanya. Kata tanya apa di sini? Apakah? 假如ini问我们说是 apakah. 好，你们看这个有没有 atau mah. Di sini artinya sama, kita memperjemahkannya, keduanya juga menggunakan kata-kata apakah. Kalau yang ma mungkin udah mengerti semua, lebih gampang. Kalau yang depan ini menggunakan kata yu, meyu. Yu itu kan kata kerja, artinya mempunyai kan, maka awalannya me kan, mempunyai. Betul. Dia artinya kata kerja. Tapi kalau kata kerja di tengah-tengahnya ini sampai tulisan me, ya, kata kerja kembali itu dalam bahasa Indonesia kita terjemahnya adalah artinya apakah. Ingat-ingat ini. Ini dianggap salah satu daripada grammar daripada kita belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau ada kata me kemarin dia belajar kan artinya tidak. Bu kemarin juga artinya tidak. Ada me sama pu kemarin juga sudah terangkan. Kalau me kebanyakannya dia bergabung dengan kata kerja. Kalau pu bisa kata kerja, bisa kata sifat. Kalau me selalu kata kerja. Maka di sini kamu lihat. Karena yo ini adalah kata kerja, maka kita nggak boleh ngomong you puyu atau puyu, nggak boleh. Nggak bisa. Ya, nanti kalau ketemu kata pu sama yang lainnya, harus jelaskan lagi. Sekarang kita pokoknya yang mempelajari sekarang ini ada yang yo meyo. Jadi kalau kita memperjemahkan nanti ke bahasa Indonesia juga sama, kita menggunakan apakah. Kakak laki-laki, Xiao Hong yu mei yu ge. Apakah Xiao Hong mempunyai kakak laki-laki? Apakah Xiao Hong mempunyai kakak laki-laki? Perjamaannya begitu. Kamu perjamaannya jangan sampai ngomong, ya, Xiao Hong mempunyai atau tidak mempunyai kakak laki-laki. Jangan begitu. Ya, jadi kalau kamu terjemahkan gitu, agak sulit orang untuk menerimanya. Kalau kamu ngomong langsung menggunakan kata-kata, apakah Xiao Hong mempunyai kakak laki-laki? Itu orang sekali mendengar udah langsung mengerti. Oke, ya. Jadi kita menggunakan kata tanya apakah bisa ada dua cara. Yang satu tadi lo sudah terangkan, yaitu kata kerja itu tongshi, me, tongshi. Dari tongshi ini nanti terserah kata kerja apa aja bisa kita pakai. Ya. Oh, enggak semua kata kerja ya, terbatas ya kata kerjanya juga ya, enggak semua kata kerja. Oke, jelas ya di sini ya. Bahasa Mandarin yaitu mempunyai kebebasan juga mempunyai keterbatasan. Seperti sekarang Adilos ngomong ini, kata kerja, me, kata kerja.
Biasanya kata kerja yang umum yang bisa kita pakai. Nanti lo terangkan lagi kata kerja apa aja. Kalau mau belajar lebih mendalam lagi di grammar, banyak banget grammarnya mengenai bahasa Mandarin ini yang harus kita pelajarin. Jadi kalau kamu telah mempelajari itu, selanjutnya untuk membuat kalimat apa, kamu tidak merasa kesulitan. Kenapa ini kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Karena apa? Kamu harus mempelajari grammarnya dan bertanya-tanya mengapa bisa begitu dan begini. Karena kamu jarang menggunakan bahasa Mandarin ini, tidak setiap harinya kamu menggunakannya. Makanya kamu bisa timbul pertanyaan itu dan harus dijelaskan mengenai grammarnya kenapa begitu. Tapi kalau kamu setiap hari menggunakan, seperti kalau kamu dia belajar di Tiongkok, setiap hari kan menggunakan bahasa Mandarin, otomatis kamu kan terbiasa, dimengerti secara langsung. Jadi nggak perlu kita menggunakan grammar untuk diterangkan lagi. Ini harus apa, itu harus apa. Ya. Kecuali kalau mau jadi guru, bisa menerangkan ke siswanya, terutama siswa yang dari luar, ya bukan dari di negara Tiongkoknya sendiri. Seperti kita orang Indonesia, ya kan, kita kan jarang menggunakan bahasa Mandarin setiap harinya. Makanya kita bisa bertanya-tanya begitu. Kalau bertanya-tanya begitu, jadi ada jawabannya. Jawabannya yaitu di pelajaran grammar atau tata bahasa. Jelas sekali dijelaskan di sana. Tapi kalau yang nggak terbiasa belajar, merasa malah pusing. Gitu. Kok macamnya banyak banget ya, katanya gitu. Nah, makanya kalau kamu nggak mau tahu banyak belajar grammarnya, ya harus ingatkan sekarang, ini langsung ngomongkan Xiao Hong Yu Mei Yu Ke. Ini kamu hafalkan jadinya. Atau sering kamu gunakan. Xiao Hong Yu Mei Yu Ke. Sekarang Xiao Hongnya kamu ganti Xiao Qiang. Ya, Xiao Qiang Yu Mei Yu Zhidian. Jadi Yu Mei Yu-nya semua kamu pakai dulu. Nggak ganti kata kerjanya, enggak. Kata kerjanya kamu soalnya masih menguasai sedikit kan? Jadi yang kamu ganti-ganti adalah subjeknya di sini dulu. Xiao Hong, Xiao Qiang, Chen Shushu, Zhang Ai, Li Lao Shi. Di sini untuk mempelajari Zui atau subjek itu sudah sangat bagus kalau kamu bisa mengerti. Seperti Chen Shushu, kenapa kok tambah Chen Shushu? Susu kan paman, berarti ini adalah paman Chen. Sama di sini juga AI kan berarti kita manggilnya adalah bibi kan itu. Kemarin bukan bibi apa ya? Tante. Ya, tante. Jadi tante Chang. Nah, tante kan banyak, makanya kita harus mengikuti marganya. Makanya kemarin lo ngajarin kamu marga sing itu penting banget. Sing sama marga. Itu harus kamu tahu. Kemarin lo sudah juga ngajarin kan 6 marga. Ya, termasuk 5 besar. 6 marga itu. Harus kamu hafalkan banget itu. Di antaranya ya ini Chen, Zhang, Li, masih ada lagi kemarin Wang, ya kan? Masih ada yang lain lagi juga. Nah, ini kamu pelajari ini aja untuk buat subjek, begitu mengerti udah cukup. Ya, yang tengah Yumeyu nggak perlu kamu ganti, nggak apa-apa sementara. Yang belakang juga sama, kamu ganti apa? Kata bendanya kamu kuasain. Kata benda yang kamu kuasain, kemarin yang terakhir kita belajarnya adalah kata-kata zitian, ya, caopian. Mau pakai yang lain? Boleh, kamu udah belajar kan kemarin. Kenal, supau, banzi, cianbi, masih banyak lagi kan di sini all ni all. Kalau all ni all ini kan orang, ya kan? Tapi orang ini juga dianggap kata benda. Makanya nanti kalau kamu belajar kata benda juga macam-macam. Ya.
dianggap kata benda itu apa aja, bukan hanya barang yang kita bisa lihat di sekitar kita, ya seperti Caopian foto, Zhidian adalah kamus kan bisa kita pegang, bisa kita lihat. Nanti juga seperti ke ini ini juga bisa kita lihat kan orangnya. Nah, nanti juga ada seperti keterangan waktu apa dianggap kata benda juga bisa. Ya, keterangan tempat juga kita anggap kata benda nanti juga bisa. Di sini loh masih belum mengajarkan, belajar yang ini dulu aja. Oke? Jadi sudah ngerti semua ya di sini. Kamu sering gunakan kata-kata you may you dulu. Jadi gimana? Ini kan kata tanya. Jadi kita akan menanyakan ke orang. Itu. Nah, kamu bisa nanya sekarang dalam kelas ini, kamu nanyakan seperti kamu nanya apa? Tirsa, ya. Tirsa, nih you may you titi, ya boleh kan? Sorry, kok ke Gores ini? Ini, ya. Kamu bisa nanya ke Tirsa. Nah, subjeknya kamu ganti Tirsa kan? Tirsa, ya kan? You may you titi. Nah, ada adik laki-laki enggak? Gitu. Nah, jadi subjeknya kamu bisa ganti namanya orang, bisa susu, AI, laoshi, dan masih banyak lagi, ya gitu. Seperti kamu kalau mengambil menghargai orang, nah ini bisa langsung dia menjawab, ya. Oh, Womeyu titi, nah, bagus sekali, dia langsung bisa. Nah, dia ngomong Womeyu titi, berarti dia udah ngerti kan maksudnya gitu, berarti dia udah menguasain. Nah, makanya kamu bisa menggunakan semua ini dulu sampai lancar banget, udah ngerti banget. Nanti baru kita ganti yang lainnya. Ganti apa? Kata kerjanya. Di sini kita yang menggunakan yang ini kan udah mengerti semua ya. Xiao Hong Yu ke ma. Jadi kata-kata ma-nya taruh belakang. Ini gimana dari kalimat positif? Kalimat positifnya nggak pakai ma kan berarti Xiao Hong Yu ke. Hmm. 我有三个 ya, ini Tirsa kurang ke-nya. 有三个姐姐. Nah, ya. 我有一个弟弟, ini betul ini. Nicole. Ya. Nah, Nicole ini betul. 我有一个弟弟, ya, pakai KBB, ike. Ya. Tapi ke-nya salah ya. Nggak pakai K ya. Harusnya ini punya Tirsa betul. Ke ini ya. Nah, pakai ke ini jangan pakai K ya. K kalau K itu bahasa Indonesia jadi nggak boleh. Pakai huruf ini ke ya. Nah, oke. Nah, semua kan dapat bisa pinter kan, udah ngerti kan? Nah, itu. Kalau pakai ma ini gampang banget ya. Lo terangkan sekarang kalau pakai ma aslinya dari kalimat positif. Kalimat positif apa? Di sini adalah Xiao Hong Yu ke. Berarti Xiao Hong mempunyai keke. Oke. Nah, kalau membuat kalimat tanya gampang, kita tambahin ma aja kalimat positifnya. Nanti Xiao Hong Yu ke ma. Kalau Xiao Hong Yu ke berarti Xiao Hong mempunyai keke, mempunyai kakak laki-laki. Kalau tambahin ma menjadi apakah Xiao Hong mempunyai kakak laki-laki? Nah, gitu kan. Kalau kalimat negatifnya gampang juga tambah kata-kata me. Ya kan? Meyo. Oke, sampai bawah ini semua udah ngerti ya, hampir sama. Sampai bawah, Los nggak bacakan lagi. Nanti Los suruh yang lain aja yang baca. Lah, karena ada pertanyaannya, juga ada jawabannya. Lah, jawabannya juga ada dijawab ya oleh teman-teman kamu. Seperti ini Clarissa juga ada jawab ya. Wah, yuk ikut titi, kata yang gitu. Wah, yuk ikut dia, Nimika Santana. Jawabnya juga betul. Ini ya. Nah, di sini jawabannya Xiao Hong yuk ke ma. Nah, Xiao Hong ini cewek, maka di sini kita harus pakai ta yang ini. Ya, pakai ta yang ini ya. Di ta yuk ike ke. Nah, semua juga bisa dijawab ya di sana.
Nah, ini kalau kita nanyakan ke lah. Kalau nanyakan zhidian, nah, Xiaojiang kan cowok, maka kita bisa ngomong ta yu yi ben zhidian. Di sini kamu nggak menggunakan ta, mau menggunakan Xiaojiang yu yi ben zhidian juga boleh. Ya, juga boleh. Tapi kalau kita percakapan, kalau udah akrab banget, ya udah nggak usah panggil lagi Xiaojiang, ya langsung ngomong ta. Maka di sini loh semua menggunakan ta. Kamu lihat tuh. Ya, tayu iban zhidian. Ini juga sama. Chen susu yu ma. Susu kan cowok, maka harus menggunakan ta yang ini. Ya, tayu liang ke erzi. Oke. Kamu jawabnya tayu erzi juga boleh. Atau di sini juga tayu zhidian juga boleh. Tapi di sini jawabannya jelas banget. Selain dia mempunyai berapa? 1 jilid kamus. Kalau Chen Susu dia ngomong dia mempunyai mempunyai anak laki-laki, tapi di sini jelaskan sama dia, ya kan? Dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Nah, yang di sini jawabannya Meiyu. Sang A Iyu ni alma. Jawabannya ta Meiyu ni al. Nah, tidak ada. Meiyu kan? Tadi kemarin kita sudah belajar kan yang Meiyu. Nah, di sini Li Lao Shi yu mei yu zhao pian? Jawabannya ta yu wu zhang zhao pian. Nah, jangan lupa kalau zhao pian adalah KBB-nya pakai zhang. Oke, jelas semuanya yang di sini ya. Yang Meiyu mau nanya lagi? Siapa yang nggak ngerti Meiyu? Kalau nggak ngerti langsung naik lagi yang ke atas. Ada yang tulisan Meiyu. Ayo langsung kasih waktu 1 menit. Tulis di mana? Di chatroom. Kalau mau nggak ngerti kata-kata Meiyu. Ya, langsung kasih waktu 1 menit. Wah, pada pinter semua ya, nggak ada yang nanya, udah ngerti berarti ya. Jadi nggak usah balik ke atas ini lagi, yang you sama Meiyu. Nah, ini kalimat yang positif. Ini kalimat yang negatif, Meiyu. Tinggal sampai me semua. Ya. Yang lao shi, yang nomor 4 baca yang di depannya apa? Sebentar ya. Nah, ini ya. Nah, kalau Meiyu tinggal kita tambah kata me semuanya. Ya. Jadi kamu jangan saya bingung ya. Kalau you artinya mempunyai atau ada. Kalau Meiyu berarti tidak ada. Ya, kalau Meiyu itu langsung aja ngomong tidak ada. Jangan ngomong tidak mempunyai, ya. Kepanjangan soalnya kalau ngomong pakai mempunyai apa. Oke, jelas ya di sini. Dimengerti kan yang paling penting tuh ya. Dimengerti sambil dihafalkan juga boleh. Nah, Tirsain nanya nomor 4 ini adalah Chang Ai. Ini Chang ya, marga Chang. 我要2个妈妈. Apa ini maksudnya? Mika Santana. Lao Si yang di si, baca yang di depan apa? Ini Chang ya. Chang marga ya, Chang Ai. Ini bukan woyal yang ke mama ini apa maksudnya? Nggak boleh yang ngomong gitu ya. Jangan menggunakan kata-kata yang kurang sopan ya di sini ya. Ini termasuk kata-kata yang kurang sopan loh ya kalau kamu menulis begitu. Oke, udah jelas semuanya. Yuk lanjut sekarang ya. Oh, suruh baca dulu. Tirsa dari tadi yang paling aktif ya, maka harus dipanggil Tirsa, suruh baca. Ya. Nah. 好，班长帮忙老师开Tirsa的声音。你好，老师。你好，Tirsa，好，请 Tirsa 读一读。OK，小红有没有哥哥？小红有哥哥吗？他有一个哥哥。 Bentar ya, Tirsa, ini bacanya ta, ini harus ada anginnya. Bukan tapi ta.
Ya, 他有一颗哥哥。对，很好。好，第二，小强有没有这点？ bukan 小 zedian, 强 tapi zedian. Karena dian nada ketiga di paling belakang baca penuh. Setiap kali kita ketemu nada tiga di paling belakang, kamu baca penuh. Jadi suaranya bisa mantap. Ya. Nah, 小强有没有这点？小强有这点吗？他有一本子，本子点， ya, udah ulang lagi ya. 他 harus tahu 有 lah. 他有一本字典。他有一本子点。 Nah, kamu di sini pen bukan ada keempat, ada ketiga ya. Makanya kalau kamu bacain ada keempat, belakangnya pasti kena imbasnya jadi salah. Nggak apa, yuk diulang lagi. 本子点， Iya, Tela. Nah, 他有一盆字典。 ya. Hatisan, 陈叔叔有没有？Itu tulisan apa老师？儿子，这哦，儿子， OK。好，nya ada 陈 kedua. 儿子。陈叔叔有没有儿子？ 嗯，陈叔叔有儿子吗？ 对，他有两个儿子。第四，张一阿姨有没有女儿？张一阿姨有女儿吗？她没有女儿。Itu marga apa Lausnya? li, bacanya li, nada Oh ketiga ya, li, berarti cewek ya. li. 李老师有没有照片？李老师有照片吗？他有5张照片。 Iya, bagus sekali ya diri saya. Majunya cepat ya diri saya sekarang ya belajarnya. Lalu mengharap juga seperti Tirsa semuanya. Apalagi yang pertama kali belajar bahasa Mandarin ya. Adik kamu ikutin aja pelajarannya Lause seperti Tirsa gini, dia selalu rajin mengikutinya pelan-pelan. Sampai sekarang dia dari nol sampai sekarang dia udah mahir banget kan, cara bacanya juga udah lumayan ya. Biarpun nggak nilainya 100 juga dapat nilai pas itu 80 berarti nggak remedi, masih bagus. Namanya belajar pasti ada kurangnya ya, makanya belajar. Jadi jangan sampai merasa loh kok cuman pas kok nggak ipai laosu, kamu merasa gitu. Jangan merasa gitu. Ya, karena kita belajar kalau kamu udah IPAI berarti udah pandai banget, nah ngapain belajar gitu kan? Justru kamu ada kekurangannya, maka belajar di sini lalu ajarin pelan-pelan. Ya. Di sini tadi Tirsang nanya, Li Laosu, ini cewek ya Laosu? Tidak tahu. Ya, Li Laosu di sini kita kan juga mengenal dia, kita anggap aja cewek boleh ya. Di Tayu Ujang Saupian. Kenapa di sini kita bisa menebak ini adalah cewek? Karena dia mempunyai foto yang banyak banget. Biasanya kalau cowok kan ya nggak seberapa, sama foto itu kan nggak seberapa ya, nggak seperti cewek. Maka kita bisa mengambil inisiatif, oh ini berarti cewek, itu boleh. Makanya mengkaca ini, ya kamu lihat Tirsa kan pinter banget. Dia kelihatan ini hanya langsung dia ngomong, loh itu berarti Li Laosu cewek ya. Betul. Ya. Dia lihat tulisan gini langsung dia tahu kalau ini
ha yang untuk cewek. Kalau Chen Susu, ta yang untuk cowok. Harusnya semua harus begitu. Lihat tulisan langsung udah tahu. Karena apa? Kamu udah mengenal tulisan-tulisan ini. 你们认了这个汉字。所以我们写中文、写汉语，我们要认它的汉字。harus mengenal tulisannya, ya, 要认它的汉字。怎样子能认这个汉字？就是让你们写字，menulis itu yang paling nomor satu untuk bisa mengenal tulisan bahasa Mandarin. Makanya di sini yang baru belajar pertama kali jangan malas-malas untuk menulis. Tapi lo lihat ya di sini pada rajin ya, rajin banget ngikutin pelajaran lo saja lo sudah kelihatan ya siapa-siapa namanya sudah kelihatan. Ini pasti rajin banget ini belajarnya. Nah, jadi kalau rajin mengikuti pelajaran Lao-Tzu juga otomatis rajin juga menulis ya, 写字, 写什么呢? 写汉字, 写新的词 atau 写生词 ya. Tiap bab kan pasti ada 生词nya. Makanya kamu tulis itu. Ya. Nah, kalau kamu udah nulis, jadi kamu nggak bakalan lupa. Oke, ini juga tadiเราsudah ngomong ya, kamu sering-sering gunakan, jadi nggak usah belajar grammarnya lagi ya. Tapi di sini juga harus terangkan sedikit mengenai grammarnya tadi. Langsung ya kamu serapkan karena kamu sering menggunakannya, jadi nggak bingung lagi. Nah, selanjutnya lo mau menerangkan antara yang zuobian sama yubian. Ini sebenarnya nggak ada sulit apa-apa, hanya ya zuo itu nada ketiga kan, zuobian sama yubian. Ini piannya nada pertama, ya kan. Kadang-kadang kata-kata pian ini nggak pakai nada, ya itu. Karena apa? Karena sering yang kita lihat biasanya nggak pakai nada. Ya itu pun nggak tekankan di sini pelajaran pakai nada apa enggak. Kamu masih belum, jadi kamu mau berbunyi tuo pian, terang banget suara piannya nggak apa-apa. Ya, lain kali kamu nanti dengan sendirinya juga bisa. Untuk nada ringan itu bisa kamu pelajarin dengan mudah daripada sekarang kita mempersoalkan nada ringan. Nggak perlu dulu nggak apa-apa ya. Nah, di sini Lao-Tzu menerangkan antara kiri dan kanan. Ya, tuo nada ketiga, yu nada keempat. Itu yu adalah kanan, ingat-ingat ya. Kalau tuo adalah kiri. Nah, di sini maka harus membuat, ya kan, kamu perhatikan di sini. Lao Shi zai xiao hong zuo bian, langsung bisa, nggak pakai te. Nah, tapi kalau kamu pakai te juga nggak apa-apa. Nah, Lao Shi zai xiao hong de yu bian. Lao Shi zai xiao hong de zuo bian. Supaya apa? Kalau sampai Lao Shi balik, kamu bisa tahu cara membaliknya itu gimana. Seperti ini yang satu di I kan. Nah, kalau yang B ini loh sebalik. Baliknya gimana? Nah, Xiao Hong zai Lao Shi de yu bian. Kenapa Lao Shi pasang de di sini? Supaya kamu kalau memperjemahkan ke bahasa Indonesia itu bisa betul, betul artinya. Gimana? Ya, Xiao Hong berada di sebelah kanan Lao Shi. Jadi karena ada kata-kata te, makanya kamu terjemahkan dulu kata-kata yu bian-nya. Lao Shi sudah ada ngomong kan ya, kalau dalam bahasa Mandarin, kamu kalau ketemu dalam kalimat ada kata-kata te-nya, kamu terjemahkan dulu di belakang te-nya ini. Itu cara yang paling mudah untuk memperjemahkan. Juga cara paling mudah untuk mempelajari penerjemahan ke bahasa Indonesia. Di sini Lao Tzu ngajarnya memperjemahkan ke bahasa Indonesia ya di kelas ini. Ada juga kelas yang nggak boleh kita menggunakan bahasa Indonesia sama sekali, ya digunakan bahasa Mandarin semuanya. Jadi mereka untuk memperjemahkan ke bahasa Indonesia juga pasti kesulitan, nggak bisa ya karena nggak diajarkan. Tapi di kelas ini Lao Tzu mengajarkan kamu selain bahasa Mandarinnya juga bahasa Indonesianya juga Lao Tzu ajarkan untuk memperjemahkannya. Karena untuk memperjemahkan ke bahasa Indonesia itu
tidak semudah itu. Nah, banyak orang mahir bahasa Mandarinnya, tapi kalau dia untuk jadi penerjemah, dia kurang mampu, kurang loh ngomong, bukan katanya tidak bisa, tapi kurang ya. Nah, kalau kamu di sini loh ajarin, pasti wah mahir ya kan itu. Ya, makanya kamu dengerin, lah yang terangkan ya. Semakin kamu mendengarkan, semakin dapat ilmu, semakin pintar ya. Nah, oke, sekarang di sini kita pakai benda. Kalau tadi pakai orang kan, Lao Shi sama Xiao Hong. Sekarang ini pakai benda. Benda apa? Tiannao. Tiannao zai shu jia zuo bian. Kalau kamu menggunakan benda atau benda terutama ya, kamu harus mengerti itu benda apa. Itu. Oh, kamu nanya ya, Tirsa kenapa dalam kurung? Ini dalam kurung maksudnya dipasang te boleh, enggak juga boleh. Itu. Kalau dipasang te, kenapa lo dipasang te ya Tirsa? Karena kamu tadi kalau memperjemahkan supaya enggak salah. Jadi seperti ini, Lao Shi zai Xiao Hong de zuo bian. Jadi Lao Shi di langsung kamu lari ke paling belakang karena ada te-nya kan. Jadi langsung kamu lari ke zuo bian. Jadi Lao Shi di sebelah kiri Xiao Hong. Itu maksudnya Lao Shi. Selanjutnya, emang jarang banget kita menggunakan te. Seperti ini. Dianao zai su jia zuo bian. Jadi kalau memperjemahkan adalah caranya memputer di sebelah kiri rak buku. Karena kalau nggak ajarkan dulu ada kata-kata te-nya, biasanya memperjemahkannya bingung. Jadi ngomongnya komputer berada rak buku sebelah kiri, ngomongnya gitu. Rak buku sebelah kiri, jangan begitu ya menerjemahkan. Nggak pas, orang bingung juga mendengarkan gitu. Nah, harus kamu ngomong sebelah kirinya dulu baru rak buku. Kamu jangan ngomong komputer di rak buku sebelah kiri, jangan ngomong begitu. Ya, di dalam bahasa Indonesia juga ada tata bahasanya kan. Jadi tata bahasanya begitu salah, nggak bisa dipakai. Ya. Oke, sudah jelas ya, lalu terangkan. Tirsa sudah mengerti ya, te-nya ini maksudnya begitu. Nah, selanjutnya kalau ini dipindahkan ya tempatnya, kalau barangnya dipindahkan ya pasti arahnya juga pindah kan itu. Makanya kalau dipindahkan sekarang, nah, atau kita cara berdirinya aja deh. Nah, kalau kita menghadap ke benda ini, kita ngomong sebelah kanan atau sebelah kiri gimana. Tapi kalau kita berputar balik lagi sebelah sini, ya kan kita membelakangi benda ini, kita juga bisa ngomong sebelah kiri mana, sebelah kanan mana, pasti berbeda. Seperti ini. Kalau Xiaohong sama Laozi mungkin Xiaohongnya bisa berjalan kaki pindah. Nah kalau benda ini mungkin kita nggak perlu geser-geser, jadi yang bergeser siapa? Yang berbicara yang geser. Berpindah tempat. Ya, jadi Laozi ngomong, pertamanya kita menghadapin. Kalau dipindah arahnya, kita membelakangi benda itu. Nah, seperti ini. Dianao zai su jia zuo bian. Karena kamu melihatnya dari berhadapan dengan Tianao-nya sama Sujianya. Nah, kalau kamu membelakangi dia, nah sekarang jadi Sujia zai Tianao yu bian. Begitu. Mengerti ya ini ya? Nah, jangan sampai bingung kalau sampai benda arahnya ini berubah dari kiri kok berubah menjadi kanan. Bukan kita pindahkan, tapi kita sendiri yang bergeser. Jadi kita nggak perlu pindah-pindahkan tempatnya, barangnya. Kalau mau pindahkan barangnya juga boleh, ya. Karena ini kan suatu bacaan. Ya. Kalau yang atas ini Laozi sama Xiaohong, mungkin Laozi sama Xiaohongnya bisa berjalan kaki langsung kan bergeser nggak apa-apa lah. Kalau benda ini
kan nggak mungkin kita harusnya menggeserkannya. Ya, kalau tienau sama sujia masih bisa ya kita pindahkan karena tienaunya nggak terlalu berat. Kalau sujianya ya udah gede kan berat, jadi kita nggak pindahkan. Apalagi sekarang kita ketemu ini sekarang ya, ikue tai yuan zuo zuo bian. Kalau ini kan ikue berat, ya kan? Yuan zuo juga gede. Nah, nggak mungkin kita pindah-pindahkan. Mungkin kita sendiri orangnya yang bergeser. Oke, jelas ya. Selanjutnya ini juga sama, apalagi kalau ini tempat. Ya kan tadi menggunakan orang, barang, sekarang ini tempat. 图书馆在教室左边. Karena kamu memandangnya dari arah depannya tusukan, kamu begitu. Nah, kalau kamu sampai kalau membelakangi tusukan, nah, kamu ceritanya begini artinya. 教室在图书馆右边. Jadi tergantung kamu posisi di sebelah mana. Baru kamu bisa ngomong 左边 atau 右边. Oke. Sama seperti yang tadi, tapi kan ini tempat ya. Tusukan kan tempat. Yang tiu juga sama ya. Yang tiu langsung menggunakan 食堂. Siapa yang tahu 食堂 apa? Ayo tulis di chat room. Siapa yang tahu? 食堂. Wah, enak cepet banget. Parisale, Tue, ya. Opang, Tirsa, Opang, Triaditya, Opang, Colin, Hilary, Kilian, ini juga bagus ya, Kilian sering ya jawab Lause ya, mendengarkan banget ini bacaan Lause. Ini Audrey, Jesslyn juga, jawabannya nggak ada yang salah, semua betul. Ya, ngomongnya adalah kantin, betul, pintar sekali ya. Sangat memperhatikan bacaan Lause. Wah, masih banyak lagi nih ya. Audrey juga ya. Ini nggak ada namanya ini ya. Adi Lause nggak bisa manggil. Wah, Hermin juga muncul nih. Ya. Michelle Mulyono. Makanya kalau kamu muncul jawab semua langsung merasa senang, langsung apa? Senyum ya. Ini ada Jingwen ya. Jingwen ini muncul ya malam ini ya. Kemarinnya nggak pernah, nggak apa-apa ya. Yang baru-baru juga mau ikut, nggak apa-apa, masuk aja langsung ya. Itu. Tadi yang kemarin-kemarin kayaknya masih nggak yakin banget, tapi sekarang udah pada pinter, boleh langsung nanya, langsung boleh ya di chat room gitu. Oke, dan jawab semua, bagus sekali. Sekarang lo semua panggil yang untuk baca ya. Yang untuk tu itu cekepin tadi siapa yang mau baca, adalah ngomong boyau. Oh, Deslin. Deslin aja ya ini ya. Yeslin. Ya panjang, pang lo sukai itu Yeslin the sing ya. Suaranya daripada Yeslin. Jesslyn namanya. 老师晚上好。好，晚上好，Jesslyn。好，请 Jesslyn 读一读。左边，左边sisi kiri, 对，右边sisi kanan. 对，好，第一，老师在小红的草坡边，对，小红在老师的右边，对，好棒。好，下一个，电脑在书架右边，对，书架在电脑右边，对，一柜在读圆桌边，圆桌在一柜右边，对，
款在教室靠边，对，左边。教室在图书馆右边。对，师长在图书馆的左边。嗯，图书馆在食堂的右边。呀，老师有问题啊。图书馆在食堂的右边，什么意思？什么意思tuh？Perpustakaan ada di sebelah kanan kantin. 对，好棒ya. Nah, Adik semua udah ngerti ya terjemahannya ya. Nah, tadi yang terakhir ini juga baca oleh Jesslyn. Betul semuanya. Terjemahannya juga betul. Caranya itu untuk yang terjemahan ada yang bertanya mengenai ini, Zuobian sama Yubian. Tadi Lao nggak suruh terjemahkan semuanya soalnya, karena ini dianggap gampang banget. Ya. Yang mau tanya, boleh di chatroom. Kalau nggak ada, Lao lanjut lagi. Oh, hanya Hanzi-nya ya. Hanya Hanzi-nya yang belum hafal banget ya. Ini Audrey nggak apa-apa. Kamu banyak belajar. Gimana kalau mau belajar Hanzi-nya udah hafal banget? Ya, xie-zi. Nah, xie menulis, zi menulis hurufnya gitu. Ya, sambil dibaca, selesai nulis satu huruf, jangan lupa dibaca. Seperti kamu nulis you, selesai kan? Kamu baca you, itu nanti kamu apa kan? Artikan gitu. Jadi setiap kali menulis dibaca artinya. Maaf mau nanya, soalnya baru gabung ini. Udah di buku HANI berapa? Oh, HANI baru HANI 1 ya ini Doni. Baru HANI 1 kita. Baru teacher ya. Tapi udah selesai. Habis ini mau ganti teacher. Ya, habis ini udah mau ganti buku kedua. Tapi lo sebelum ganti kedua, lo review lagi supaya tahu lo mereka udah menguasai apa enggak dulu. Itu. Kalau lihat semua pada menguasain, tapi lo di sini terangkan lagi yang penting-penting di sini. Ya, seperti ini sekarang. You sama artinya ada apa? Ya, ada apa? You sama. You itu ada, sama itu apa? Nah, sekarang pertanyaan buat apa kata-kata ada apa ini ya seperti ini nanyanya. Fang Tian Li Yu Shema? Shu Bao Li Yu Shema? Oke, sekarang ini lo panggil Clarissa Le yang untuk baca. Ya, Jesslyn, hao, xie Jesslyn ya. Nah, sekarang Clarissa Le. 晚上好，老师。好，晚上啊, Clarissa Le ini itu. Sambil diterjemahkan ya nanti ya nih ya. Dosen, suara aku kedengeran nggak? Karena di layar aku, mic aku itu nggak ada hijau-hijaunya. Oh, nggak ada gambarnya. Iya, nggak ada gambarnya. Jadi kamu nggak bisa baca dong. Aku bisa ada gambarnya, tapi di waktu di mute ini kan ada mikrofon kan. Nah, itu Iya. kadang keluar hijau-hijau. Waktu aku ngomong nggak keluar hijau-hijau gitu. Oh, ya udah coba aja kamu baca. Sampai terjemahkan, nggak apa-apa. Waktu baca habis baca langsung diterjemahin, Laoshi. Oke. Nah. 房间里有什么？ Di dalam kamar ada apa? Di dalam apa? Di dalam kamar ada apa? Oke. Pertanyaan kan pasti harus ada jawabannya, ya. Wen harus ada tak, ya. Laoshi wen, 同学们回答 ini tak, ya. Ayo jawab. 房间里有一张床，一个衣柜，一个书架，两张桌子和两把椅子，电脑在桌子上边，足球在圆桌下边。 Yuk, diterjemahkan. Di dalam kamar ada satu buah kasur, satu buah lemari
lemari baju, 1 buah rak buku, 2 buah meja dan 2 buah kursi. Terus laptop ada di atas meja. Bola apa ya, Laoshi? Bola sepak 7. Bola sepak ada di bawah meja lingkar. Bukan meja lingkar, meja bulat. Meja bulat. Ya, nah, bentar ya, saya terangkan dulu, saya tahu semuanya. Nah, 房间里有什么 ya? 房间里有一张床, udah terangkan sama Clarissa juga diterjemahkan ya. 一张床, 一个衣柜, 一个书架, 2张桌子. Kalau kamu yang udah terakhir, baru kamu menggunakan kata-kata dan. Ya, di kata-kata dan bahasa Indonesia kan he, 2把椅子. Ya, he 2把椅子. Dan 2 buah kursi. Sudah selesai kan di sini. Dia di sini sudah selesai, tapi dia masih menerangkan ada apa lagi? Ada tienau. Tapi dia nggak ngomong ada berapa biji tienaunya, ini ada berapa unit. Nggak ngomong, cuma ngomong tienau zai zuozi sang bian. Komputer berada di atas, komputer di atas meja. Ngomongnya gitu. Nanti 足球在眼座下边. Bola sepak di bawah meja bulat. Nah, gitu aja. Dia nggak ceritakan ada berapa buah bola sepaknya, berapa unit komputernya. Nah, kalau begini kamu juga sudah langsung mengerti kan? Oh ya pasti satulah ya komputernya. Ini mungkin yang untuk anak agak dewasa bisa ngerti ya. Oke, yang ini cucu berarti bola sepak, kamu juga udah tahu kan? Nggak mungkin kita bola sepak punya banyak, gitu. Ya, yuk lanjut. Tadi he ini loh yang lebih penting tadi mau ceritakan ya. Kalau udah terakhir baru kamu boleh menggunakan he. Jangan di sini itang cuang he, ike ikue he, ike suja jangan pakai he terus nggak boleh. Ya, he ini pakai yang paling belakang yang terakhir. Oke, hao, 继续下去 Clarissa 下一个。 Oke, 老师，书包里有什么？ Di dalam tas ada apa? 对，书包里有2本书，一本学字典，一本字典，一张照片，一张照片，是纸笔和5个本子。 ya. Di dalam tas ada 2 buah buku, 1 buah apa itu? Kamus, kamus. 1 buah kamus, 1 buah Foto. Kalau foto jangan mau 1 buah ya, 1 lembar. 1 lembar foto, 4 buah alat tulis, dan 5 buah buku tulis. Buku catatan kalau penzi. Buku. Ya, penzi itu. Penzi kan. Dan 5 buah buku tulis. Bukan buku tulis, penzi dan buku tulis. Buku catatan, notebook bahasa Inggrisnya. Dan 5 buah buku catatan. Iya,很好. Coba yang lain juga ya, ini kan pelajaran seperti zhidian, 照片, ini kan baru-baru kita pelajarin. Ini kan kata benda.
Dan kamu sering menemukan kan kata-kata benda ini. Jadi kamu kalau bisa kamu ucapkan langsung. Ya, kalau kelihatan kamu ngomong zhidian. Mungkin sekarang juga ya zhidian agak jarang sih ya, nggak seperti dulu. Kalau kita belajar bahasa langsung harus pakai zhidian ya gitu. Sekarang kan udah nggak saya pakai ini HP ya. Makanya kamu juga sedikit nggak bisa menjumpai zhidian yang anak-anak sekarang ya. Sama Copian juga sama ya, foto ya. Kamu sekarang juga udah jarang yang menjumpai. Nah, jarang dulu kemana-mana kalau udah habis pulang traveling, wah pasti bingung sama Copian ya kan itu dilihat-lihat itu. Sekarang kamu jadi tidak ya, semua ada di HP ya. Makanya kamu kata-kata Copian juga jarang mengucapkan, juga jarang ketemu barang-barang ini ya, gitu. Nggak apa-apa deh. Jadi kamu juga harus tahu juga ya, Zhidian sama Copian ini. Makanya kalau baca Pi tadi sama ini Benzi bagus banget kan, Clarissa Le. Tapi kalau untuk Zhidian sama Copiannya kurang ya. Tapi juga kamu pelajari, nah nggak apa-apa ya. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan nggak? Yang artinya use sama artinya yang ada apa? Jadi kalau kamu mau menanyakan ada apa, ini sementara kamu menggunakan tempat aja, ada apa, use sama. Ya, kamu jangan menggunakan kata-kata lain untuk menanyakan use sama. Tempat-tempat aja kamu tanyakan. Makanya tempat itu kamu tambah di dalam kamar, di dalam apa ini, di dalam tas, nanti di dalam apa tempat pensil juga boleh ya, itu di dalam perpustakaan nggak boleh kamu tanya apa. Selain buku kan juga ada meja, kursi kan, dalam kelas juga sama ya. Nah, sama itu aja yang kamu pelajarin. Oke, hao, xie Clarissa Le. Lalu aku sering lupa baca-bacaan ini karena aku nggak tulis mereka, aku tulis yang baru. Oh ya, nggak apa-apa udah. Oh, xie ya Clarissa Le. Oke ya, jadi semua udah tahu ya kalau ini untuk menanyakan ada apa maksudnya di dalamnya itu ya. Nah, kamu gunakan kata-kata you semua sementara menggunakan kata-kata seperti ini, tempat ini ada dalamnya ada apa, tas sekolah dalamnya ada apa, gitu dulu ya. Nah, selanjutnya ini kata tanya juga, ini adalah ji berapa. Ini kita juga udah banyak belajar ya tulisan ji ini. Tapi di sini langsung ngajarin lagi menggunakan apa? Menggunakan kata-kata baru yang kamu belum pelajarin. Kemarinnya belum pelajarin. Tapi sekarang kan sudah dipelajarin seperti orzi, ya kan? Shitang, Zhaopian, Dianao, ya kan? San, ini. Nah, di sini ini loh semua menerangkan apa, kamu supaya mengerti kata-kata ji ini. Kalau ji kan menanyakan berapa? Menanyakan benda itu jumlahnya berapa kan itu. Nah, benda itu kita harus tahu apanya, tahu kata satuannya atau KBB-nya di sini nih. Nah, ini yang paling penting di sini harus gambar ya atau harus garis kamu supaya tahu. Di sini ini yang kita butuhkan. Apa? Oh, ternyata yang kita butuhkan ini adalah apa? Kata satuan atau ngomong ada KBB, liangshi. Ini penambah di sini ya. Selanjutnya Shitang. Opennya salah ya, sampai di sini ini harus di sini ke. Nah ini harusnya ini ya, pakai ke semua di sini kamu lihat tuh. Tiga erzi, tiga die, ini balik lagi tiga erzi, ini tiga benzi, tiga shitang. Ya, ke paling banyak dipakai emang ke adalah KBB umum. Oke, selanjutnya Zhaopian. Kamu harus bisa baca. Zhaopian pakai Chang. Nah, ini KBB-nya. Nah, di belakang di, kemarin juga sudah terangkan kan, kata penunjuk ini, itu, sama di, atau nah, harus ada KBB kalau diikutin oleh kata benda. Nah, ini. Nah, sekarang harus garis ini. Nah, ini.
Saya putarkan sekali ya, supaya kamu tahu ya. Ini adalah KBB semuanya. Ada bantu bilangan. Oke. Untuk membacanya, ini sudah terakhir ya. Minggu depan kita mungkin pakai buku baru dan siapa ada pertanyaan yang ini? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita minggu depan udah pakai buku baru. Hanya sekarang untuk membacanya, lo panggil Virya Aditya. Ayo, Virya Aditya, Pancang, maafan Lao Sư, Kai ya, 晚上好 Virya, how do you do? 陈叔叔有几个儿子？ Ya, terjemahkan sekali. Paman Chen ada berapa anak laki-laki? 对， 李阿姨有几个姐姐？Tante Li ada beberapa yang kakak. beberapa. Berapa aja, jangan sampai berapa. Ada berapa kakak perempuan? 对， 张医生有几个儿子？ Dokter Chang ada berapa anak laki-laki? ya. 弟弟有几个本子？ Adik laki-laki ada berapa buku catatan? 对， 学校有几个食堂？ Sekolah ada berapa kantin? ya. 小红有几张照片？ ya. 小强有几台电脑？ 小华有几支笔？ 小明有几本书？ 小李有几把伞？ Coba yang terakhir diterjemahkan. Xiaoli Yu di Pasan. Oh. Xiaoli ada berapa payung? 对. Ya, kamu udah ngerti kan semua tadi diterjemahkan. Aditya juga sudah baca. Aditya suaranya udah sempurna banget ya. Henten Cie. Xie Aditya. Pansang Hao. Ya. Lalu sudah sering menerangkan ini, makanya lalu memberi contoh banyak banget sampai 10. Ya, nah, ini Monica mau nanya PPT-nya. PPT ini sebenarnya adalah pelajaran untuk mengulang lagi, ya. Jadi nggak perlu kamu minta atau kamu bisa membuat sendirinya soalnya ini, gitu loh. Jadi kamu tulis aja yang di berapa, kamu buat sendiri semuanya, gitu, ya. Dan hakikat tadi ini juga lo sudah sering menerangkannya. Maka ini gampang, dosanya apa? Pakai ini loh, subjeknya ini supaya kamu ngerti, ya kan? Sama apa? Sama objeknya ini aja. Objeknya ini apa? Adalah kata bendanya ini loh. Kalau kamu menggunakan kata benda harus tahu apa? Harus tahu mengenai KBB-nya. Maka di sini loh nomor 1, ti atau tiu, semua menggunakan ke semua ini. Kamu supaya tahu. Oh, ke ini dipakai untuk KBB umum, biasanya semuanya kita bisa. Saya tidak bisa hafal semuanya, ya, maka bisa hafal semuanya ya. Tapi kita setidaknya yang kita pelajarin tiap bab ada kata-kata baru itu dihafalkan. Seperti ini, Caopian Tianlao, ya kan San kan jadi satu bab kemarin sama Shitang apa itu dihafalkan itu tiap bab. Kalau kamu setiap bab menghafalkannya, maka kamu nanti bisa untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Karena kata-kata ini selalu dipakai.
Ya, kamu lihat sekarang yang ji. Sekarang kamu lihat juga yang duobian, yubian juga sama semua kan. Jadi kamu nggak perlu belajar minta PPT-nya, tapi kamu bisa membuat sendirinya. Kalau kamu membuat sendirinya, bahkan kamu bisa lebih menguasain jadinya gitu. Nah, mau lihat ini, yang yu meiyu juga sama. Ya, diterangkan. Yang ce sama na juga kemarin minggu yang lalu sudah terangkan 2 kali. Zuo sheme ini juga. Ya, jawabannya bisa A, B, C, D. Tuh. Ke ini juga. Lalu kalau dan terangkan kemarin banyak banget. Ini hanya mereview aja. Nah, pelajaran mereview ini sebenarnya kamu juga bisa belajar sendiri dengan cara begini ini. Makanya terangkan bisa kamu tiru nanti gitu. Setelah kamu sudah meniru, berarti kamu bisa menguasai pelajaran bahasa Mandarin yang terangkan. Oke? Ya di pertanyaan dari siapa tadi itu yang meminta PPT Monica tadi ya. 好，我们的韩语课到此结束了。好，班长，谢谢，晚上好。我们的韩语课到此结束了，谢谢老师，老师再见。谢谢老师，再再见。见。老师再见。老师再见。